Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini dalam surat Asy-Syura ayat 38, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Rabb mereka dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Di dalam kitab Al-Bab Musyawarah, Imam Asy-Syafi'i beliau menjelaskan tafsir ayat tersebut berkaitan dengan tafsir ayat ini, yakni surat Ali Imran ayat 159, sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan. Ayat yang kita bahas ini kalau dalam beberapa kitab tafsir adalah ayat tentang pujian Allah kepada para sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari Madinah, bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi yang mereka berasal dari Madinah itu, mereka betul-betul memenuhi seruan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi perintah Allah, maka para sahabat-sahabat Nabi yang dari Madinah atau disebut sahabat Ansor itu akan mematuhinya. Dan juga mereka itu satu kaum yang sangat menghargai sebuah musyawarah. Mereka satu kaum atau satu golongan yang betul-betul konsekuen dengan sebuah hasil daripada musyawarah. Di dalam beberapa keterangan kitab tafsir di sana disebutkan, fakanat al-ansaru qabla qudumin nabi ilaihim idza aradu amron tasyawaru fihi summa amilu alaihi famadahullahu ta'ala bihi. Bahwasanya sahabat Ansor itu sebelum Nabi hadir di Madinah, mereka suka atau mereka akan senantiasa bermusyawarah dalam memutuskan kebijakan yang berada di kaum mereka. Dan yang paling penting, summa amilu alaihi, mereka akan menjalankan itu. Enggak hanya sekedar musyawarah, tetapi sahabat Ansor itu dia akan memegang teguh hasil musyawarah dan akan diamalkan. Makanya sifat inilah yang dipuji Allah melalui ayat yang kita bahas.
Kita kan seringkali bermusyawarah atau katakanlah rapat, atau mungkin kita beradu pandangan atau beradu pemikiran. Tapi yang paling sulit itu adalah merealisasikan atau konsekuen daripada putusan itu. Katakanlah ketika dalam musyawarah diputuskan A, tapi nanti untuk merealisasikan putusan itu, seringkali dari orang-orang yang bermusyawarah itu sendiri mereka tidak komitmen. Kalau sahabat Ansor tidak. Sahabat Ansor itu mereka bila dalam bermusyawarah akan mengeluarkan pikiran atau ide atau pandangan yang terbaik, dan satu putusan yang disetujui akan betul-betul konsisten diamalkan. Satu bukti tentang kehebatan sahabat Ansor itu ketika di perang Badar. Dalam perang Badar itu para sahabat hanya sekitar 313 menghadapi orang-orang kafir Mekah yang saat itu sekitar 1000. Sebelum berperang, Nabi itu bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, ini lawan banyak, kalian siap apa enggak?" Maka sahabat Ansor inilah salah satu jawaban yang menguatkan Rasulullah. "Nabi, tenang saja, kemana engkau memerintahkan kami, kami akan menyertaimu. Kita tidak akan seperti umatnya Nabi Musa, yang ketika oleh Allah disuruh berperang mereka membantah, udah Musa kamu perang dengan Tuhanmu sendiri saja, dan kami akan berdiam diri di sini." Kita tidak akan seperti itu Rasulullah. Oleh sebab itu, musyawarah dan komitmen dengan hasil daripada musyawarah itu adalah perkara yang sangat baik dan didorong. Rasulullah itu beliau sangat suka musyawarah, tapi tidak dalam hal yang berkaitan hukum. Kalau berkaitan dengan hukum itu, maka Nabi tidak pernah musyawarah dengan para sahabat. Kenapa? Walam yakun yushawirhum fil ahkam li'annaha munazzalatun min indillah. Karena kalau hukum itu satu putusan yang diturunkan Allah. Kaitan ini boleh, ini tidak, ini haram, ini halal dan sebagainya. Nabi tidak pernah dalam hal hukum-hukum syariat bermusyawarah dengan para sahabat. Sahabat akan mengikuti itu. Satu contoh ketika masalah tentang daging babi. Nabi tidak tanya dulu dengan para sahabat bagaimana kalau daging babi diharamkan, tidak. Nabi hanya mengikuti apa yang diturunkan Allah sebagai putusan yang harus dilakukan. Tapi bila tidak berkaitan hukum, katakanlah berkaitan dengan perang, katakanlah berkaitan dengan masalah keluarga, masalah hal-hal yang di luar hukum, maka Nabi akan senantiasa wasyawirhum fil amr, menjalankan perintah Allah kepada Nabi, kamu musyawarahlah dengan mereka para sahabat. Oleh sebab itu Rasulullah itu beliau orang yang sangat menghargai sebuah musyawarah. Meskipun Rasulullah ini tidak pernah salah, karena Nabi itu kan maksum. Nabi beda dengan kita. Salahnya Nabi pun itu menjadi sebuah syariat. Karena salahnya Nabi itu untuk mengajari umat. Contohnya, pada saat sholat duhur, Nabi sholat dengan para sahabat. Kemudian di rakaat kedua yang semestinya Nabi berdiri, Nabi itu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka para sahabat itu karena Nabi salam yang mengikuti Nabi. Tapi setelah selesai sholat, para sahabat itu bertanya-tanya, sekarang sholat duhur cuma 2 rakaat ya? Ini apa karena ketentuan sholat sudah dirubah? Atau karena Nabi lupa atau bagaimana? Tapi para sahabat yang senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat dekat Nabi itu nggak ada satupun yang berani tanya. Udah ngikut saja, pokoknya Nabi sholat gitu ya kita ikut. Tapi karena memang diliputi pertanyaan yang sangat besar, ada seorang sahabat namanya Dzulyaden. Sahabat Dzulyaden itu memberanikan diri bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah,
sholat sekarang diganti atau memang engkau lupa? Nabi berkata, loh memangnya kenapa sholat saya? Dzulyaden menjelaskan, engkau masih 2 rakaat tapi engkau sudah salam gitu. Maka Rasulullah tanya kepada para sahabat-sahabatnya, betul yang disampaikan Dzulyaden, Abu Bakar? Betul Umar? Semuanya mengiyakan, iya Nabi, 2 rakaat engkau sudah salam. Padahal itu kejadian kalau dalam hadis itu Nabi sudah di pintu masjid. Artinya tidak saat masih di mihrab atau pengimaman, bukan, tapi sudah di pintu masjid. Maka Nabi itu kembali lagi ke tempat sholatnya. Diikuti para sahabat, Nabi melanjutkan sholatnya menambah 2 rakaat. Sebelum salam Rasulullah sujud sahwi. Hadis berkaitan tentang ini, para ulama mensikapi, seandainya Nabi dalam sholatnya tidak pernah salah, kita sebagai umat yang senantiasa salah itu akan kerepotan kalau kita lupa atau salah dalam sholat. Solusinya bagaimana? Nggak ada petunjuk tentang itu. Tapi dengan adanya Nabi pernah melakukan itu menjadi sebuah petunjuk bagi kita. Artinya kesalahan yang dilakukan Nabi pun itu sebagai pelajaran atau sebagai ketentuan bagi umat. Oleh sebab itu Rasulullah itu luar biasa. Itu pun Nabi senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat. Enggak mau Nabi dengan pendapatnya sendiri kemudian menganggap pendapatnya paling baik, kemudian para sahabat dipaksa untuk itu. Kalau hukum Nabi enggak pernah musyawarah, karena itu munazzalatun min indillah, diturunkan langsung dari Allah. Tapi kalau berkaitan yang lain Nabi pasti akan musyawarah. Oleh sebab itu para sahabat ini senantiasa musyawarah. Bagaimana saat Rasulullah wafat, para sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah menentukan siapa pemimpin selanjutnya. Dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian waktu Umar mau wafat, Umar itu menunjuk 6 sahabat paling berpengaruh untuk menentukan, setelah saya wafat kalian musyawarahkan siapa yang menjadi pemimpin setelah saya. Setelah Rasulullah wafat, baru kalau berkaitan dengan hukum, para sahabat itu mereka musyawarah, mereka istimbat, mereka ijtihad, dan seterusnya. Karena dalam hadis Rasulullah itu beliau menyampaikan, idza kana amra'ukum khiyarukum wa aghniyaukum samha'ukum wa amrukum syura bainakum fadhahara al-ardu khairul lakum mim batniha. Kalau di antara kalian orang yang dermawan, orang yang pintar, orang yang kuat, orang yang mereka cerdik, mereka semuanya mau bermusyawarah, maka bumi akan mengeluarkan berkah dan kebaikan bagi kalian. Artinya ketika kita mau bermusyawarah itu tidak akan pernah ada jeleknya. Tapi hal yang dipuji oleh ayat ini terkait dengan sahabat Ansor tidak hanya sekedar musyawarahnya, tapi komitmen dari hasil musyawarah. Dalam musyawarah diputuskan A, katakanlah sahabat Ansor itu akan komitmen bagaimanapun keadaannya akan memegang teguh keputusan itu. Lah kalau kita bisa seperti ini, maka kita selaras dengan apa yang dilakukan para sahabat dan tentu saja oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya semoga kita semuanya ini dimudahkan Allah untuk bisa mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah dan apa yang menjadi bagian daripada contoh sahabat yang dibimbing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.